Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jumpa lagi dengan channel ini. Channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Ya teman, pada video kali ini saya akan coba sharingkan bagaimana tentang penggunaan NPK, ya, tentang penggunaan pupuk NPK yang saya lakukan pada tanaman adenium saya. Ya. Jadi saya ulangi, ini cara saya menggunakan NPK pada adenium. Baik teman, sebelumnya saya izinkan saya bercerita ya. Pada dasarnya jika pada media tanam adenium kita ini adalah kondisinya sudah sangat ideal, ya, jadi kondisi tanahnya sudah menurut kita sudah bagus ya. Sangat sederhana sebenarnya konsepnya ya. Jika tanahnya sudah, media tanamnya sudah menurut kita kandungan nutrisinya lengkap, ya. Jadi sebenarnya media tersebut sudah sangat sudah mampu menyediakan semua kebutuhan tanaman ya. Jadi kita sudah perlu mengurangi penggunaan pupuk NPK ini. Ya, jadi kalau medianya sudah oke, sudah menurut kita itu media yang terbaik ya, karena kata-kata terbaik pun juga karena kebiasaan-kebiasaan sesuai tergantung dengan cuaca di tempat kita tentunya ya. Jadi pemupukan sudah bisa diminimalisir. Nah, namun anehnya beberapa dari kita atau mungkin teman-teman sekalian merasa ini adalah suatu kebiasaan. Ya, jadi pemberian pupuk adalah suatu kebiasaan tanpa melihat struktur tanah, ya, atau tanpa melihat kondisi media tanam. Jadi kebanyakan dari kita melakukan karena faktor kebiasaan saja. Nah, ini sama saya pun juga dulunya juga demikian. Jadi saya merasa tanaman saya rasanya kurang afdol ya, kurang srek kalau sama sekali tidak tersentuh pupuk. Ya, selama kebiasaan itu baik, it's okay, enggak masalah ya. Maksudnya tidak terlalu banyak menyita waktu kita ya. Nah, saya pun melakukan demikian. Jadi merasa kurang enak saja kalau tanaman kita itu dibiarkan seolah tanpa pupuk. Walaupun saya kenali media ini sudah, menurut saya sudah subur, media sudah sangat bagus, dan media sudah sangat cukuplah nutrisinya sehingga mampu tanaman untuk berkembang biak. Namun perasaan itu tetap ada. Jadi rasa nggak nyaman aja kalau adenium kita itu sama sekali tidak dipupuk. Ya, yang terjadi seperti itu teman. Baik, dalam hal ini saya akan sharingkan ya kebiasaan saya tentang penggunaan NPK. Ya, seperti kita tahu ya, pemupukan juga salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam berbudidaya tanaman ya, termasuk adenium ya. Ya, tujuannya jelas untuk mencukupi kebutuhan unsur hara ya, sehingga tanaman dapat tumbuh menjadi lebih sehat tentunya. Harapan kita semua seperti itu. Ya, sebagaimana namanya NPK, pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Jadi masing-masing mewakili namanya NPK. Ya, dan pupuk ini merupakan pupuk majemuk yang penggunaannya sangat mudah teman-teman ya. Jadi pupuk ini mudah sekali larut ya. Pupuk ini mudah sekali larut di kondisi lembab atau di kondisi
jika terkena air ya. Jadi pupuk ini juga merupakan salah satu kebutuhan tanaman ya, dengan dosis yang tepat tentunya pemakaiannya ya, untuk merangsang pertumbuhan vegetatif ya, baik pada batang maupun pada daun tanaman ya, termasuk adenium kita. Ya, di depan Anda saat ini, di layar kaca Anda, di depan saya persisnya. Nah, ini salah satu pupuk yang saya gunakan dengan kandungan NPK ya. Anda bisa menggunakannya pupuk dengan merek apapun itu, yang penting kandungannya adalah NPK. Dan saran saya, gunakan NPK yang memiliki konsentrasi seimbang. Jadi misalnya 16, 16, 16, 18, 18, 18 dan seterusnya. Jadi artinya arti yang tertulis di label tersebut adalah kandungan nitrogennya itu 16, fosfornya 16, kaliumnya juga 16. Jadi pupuk tersebut seimbang. Jadi saran saya gunakan seimbang. Nah, yang umum di pasaran biasanya berwarna biru ya. Yang umum di pasaran umumnya berwarna biru. Ya, boleh saja Anda menggunakan pupuk itu, boleh. Anda menggunakan pupuk yang warnanya putih juga boleh, atau yang semu ada merahnya seperti punya saya ini pun juga boleh ya. Jadi tergantung, silakan kenali masing-masing tanamannya. Saran saya gunakan yang kandungannya seimbang ya. Nah, adapun penggunaannya teman-teman sekalian, saya menggunakannya dengan dosis rendah ya, dengan dosis rendah. Ini yang saya lakukan ya, teman-teman boleh sesuaikan dengan kondisinya ya. Cuman saran saya menggunakannya dosis rendah. Jadi takarannya adalah 1 sendok makan per 5 liter air ya. 1 sendok makan per 5 liter air. Nah, saya seperti ini teman. Saya menggunakan takarannya, menggunakan tutupnya ini ya. Karena airnya tidak sampai 5 liter, jadi saya menggunakan pupuknya, NPK-nya tidak sampai 1 sendok makan ya. Jadi saya menggunakan cukup sedikit saja untuk dicampurkan ya. Nah, seperti ini. Dan ini mudah sekali larut teman ya. Jadi salah satu kuncinya, kunci pada penggunaan pupuk ini adalah, salah satu kuncinya dia gunakan pupuk ini dengan dosis rendah ya. Saya melakukannya, kalau mau jujur ya, kalau boleh jujur, saya tidak tergantung waktu ya teman-teman ya. Saya terkadang menggunakannya 2 minggu sekali, atau kadang bahkan 3 minggu sekali ya, dengan dosis rendah. Kalau Anda menggunakan dosis jauh lebih rendah dari ini, saran saya aplikasikan pemupukan ini 1 minggu sekali ya. Jadi misalnya setengah sendok per 5 liter, Anda bisa menggunakannya 1 minggu sekali ya. Waktu yang tepat juga sebaiknya pada pagi hari ya, pagi hari sebelum jam 9 ya, atau sore hari menjelang maghrib ya, pada saat matahari terbenam ya. Nah teman, pupuk ini pun karena pupuk kimia, jadi saran saya cukup disiramkan pada media tanamnya ya. Jadi pupuknya cukup disiramkan pada media tanam, tidak perlu mengenai ke daun ya. Jadi tidak perlu ke daun, cukup di media tanamnya saja. Karena kalau kena daun, biasanya yang terjadi adalah daun menjadi gosong. Awalnya belentong dan lama-lama gosong ya. Nah yang jelas ini bukannya bikin subur tanaman, malah menghambat, karena terjadinya fotosintesis terjadi di daun ya. Daun adalah salah satu dapur terbesarnya pada tanaman ya, sebagaimana yang kita tahu semua. Nah itu teman,
Lalu penggunaannya, Anda bisa menggunakan gayung atau gelas air mineral ya, yang 220 ml ya. Anda bisa menggunakannya itu, atau apapun silakan. Mau pakai gelas kaca boleh, silakan. Mau menggunakan apa saja. Kalau misalnya gayung ya gayung seperti ini, gayung cukup. Jadi penggunaannya cukup 100 ml per pot kecil saja ya. Ya, jadi cukup disiramkan seperti ini saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini cukup disiramkan begini saja. Ya. Ya, seperti itu, teman. Jadi penggunaannya sangat apa ya? Sedikit sekali sebenarnya pupuk NPK ini ya pada tanaman ya. Sedikit sekali. Nah, bagi teman-teman yang tidak terbiasa melarutkan dengan air, teman-teman bisa memberikannya kondisi masih utuh ya, masih butiran utuh. Anda bisa langsung benamkan di media tanam ya. Anda bisa langsung benamkan di media tanam dengan catatan tidak terlalu dekat dengan akar. Ya, jadi misalnya seperti ini. Pohon seperti ini. Dengan ukuran 20 potnya 20 cm. Anda bisa memberikannya di jarak 5 atau 7 cm di sebelah sini. Ya, Anda bisa benamkan di sini, misalnya seperti ini. Ya, benamkan 1 cm dan Anda bisa menutupnya. Jadi jangan diberikan tepat di bawah batang ya, teman-teman ya. Karena apa ya? Pupuk ini pupuk kimia dan sangat cepat sekali kerjanya, teman-teman ya. Pupuk ini sangat cepat sekali kerjanya. Gitu. Nah, dikhawatirkan tanamannya malah nggak kuat dan busuk. Ya. Oke, teman, hanya itu saja yang bisa saya sharekan di video kali ini tentang penggunaan pupuk NPK ya. Tentunya informasi ini pastilah tidak lengkap, saya tahu betul ya, karena kembali lagi ke durasi. Ini sudah saya hemat-hemat, namun masih juga menjadi panjang ya, teman-teman ya. Namun saya berjanji akan saya sharingkan bagian-bagian berikutnya kepada Anda, kepada teman-teman semuanya, sebagaimana yang saya tahu tentunya ya. Ini janji saya. Jadi silakan teman-teman kenali tanamannya masing-masing. Pastikan penggunaan pupuknya juga dosis rendah, itu lebih bagus. Asalkan sering, rutin ya, continue. Jadi bukan sekaligus banyak, namun satu kali saja. Berikan continue secara bertahap dengan dosis rendah. Kenali teman-teman pohon masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah menyediakan waktu menonton video ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak berkenan di teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menitipkan like dan subscribe di channel ini. Sukses selalu untuk teman-teman sekalian. Sukses selalu untuk Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.